Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, kita melanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Kali ini yang kita bahas ayat ke-6 sampai 9. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها yaknya ya nida diterjemahkan wahai. Ya ayyuha itu biasanya sudah dikandang ya. Al-insan di sini yang dimaksud adalah manusia umum sifatnya, yakni mencakup mukmin maupun yang bukan mukmin. Alif lamnya di sini diistilahkan dengan alif lam jinsiyah istighraqiyah, alif lam jenis yang mencakup semua jenis manusia. Jadi di sini Allah menyeru semua manusia, maksudnya tidak membedakan apakah umat Nabi Muhammad maupun umat yang didakwai oleh Nabi Muhammad. Ya. Innaka, ya, sesungguhnya engkau di sini kembali ke al-insan. Ya. Engkau kembali ke al-insan. Nah, kenapa al-insan di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai manusia yang sifatnya umum? Ya, karena ayat selanjutnya yang mentafsil atau memerinci nasib orang-orang di akhirat itu menunjukkan memang umum maksudnya. Setelah ayat ini kan nanti kita akan dijelaskan tentang nasib orang-orang yang catatan amalnya diberikan dengan tangan kanannya. Ada pula mereka yang catatan amalnya berikan lewat punggungnya. Nah, yang kanan ini kan orang-orang soleh. Sementara yang dari punggung itu orang-orang yang celaka. Nah, ini menunjukkan bahwa al-insan di sini yang dimaksud adalah mukmin sekaligus kafir. Ya. Ada sebagian mufassir yang menjelaskan bahwa sababun nuzul dari ayat ini terkait dengan dua orang kafir yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad dan Ubay bin Khalaf. Ya. Jika ini kita terima, maka bisa kita pahami bahwa al-insan yang disebut di sini itu sasaran utamanya adalah mereka yang punya sifat seperti Al-Aswad bin Abdul Asad dan Ubay bin Khalaf. Jadi maksudnya sasaran utama itu tidak dibatasi di situ, karena lafaznya tetap umum gitu ya. Tidak dibatasi di situ, tapi nasihat utamanya adalah orang-orang yang seperti Al-Aswad bin Abdul Asad dan Ubay bin Khalaf. Al-Aswad bin Abdul Asad itu siapa? Al-Aswad bin Abdul Asad itu adalah orang kafir yang permusuhannya keras terhadap Rasulullah.
dan diriwayatkan oleh disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah, orang ini meninggal di perang Badar. Jadi Al-Aswad bin Al-Asad ini meninggal di perang Badar. Kalau kabilahnya dia itu berasal dari Bani Makhzum. Nah, kalau disebut Bani Makhzum itu ingat Abu Jahal. Abu Jahal itu berasal dari Bani Makhzum. Termasuk ada sahabat Nabi yang berasal dari Bani Makhzum namanya Khalid bin Al-Walid. Nah, itu juga dari Bani Makhzum. Nah, Al-Aswad bin Abdul Asad ini punya saudara namanya Abu Salamah yang dia itu muslim. Siapa itu Abu Salamah? Abu Salamah ini terkenal sebagai suami Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah setelah Abu Salamah meninggal. Nah, jadi kalau kita baca dalam sejarah, Abu Salamah ini nasabnya Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi sama seperti Al-Aswad bin Abdul Asad yang jadi tokoh dalam cerita ini. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah itu kan Abu Salamah itu adalah suami yang dipandang istrinya sebagai suami terbaik gitu ya. Pokoknya pergaulannya itu sangat memberikan kenangan indah lah. Kemudian ketika wafat Abu Salamah itu sangat sedih Ummu Salamah, kemudian dihibur oleh Rasulullah, diajari doa. Doanya berbunyi, Allahumma ajirni khairan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah aku musibah, berilah aku pahala dari musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Itu doa yang diajarkan Nabi seperti itu. Tapi hati Ummu Salamah bertanya-tanya waktu itu, siapa yang lebih baik dari suami saya? Karena selama ini saya tidak pernah tahu ada lelaki sebaik Abu Salamah ini. Ternyata dilamar Rasulullah, jelas berarti ya, diganti oleh Rasulullah itu ya nggak ada bandingan lagi gitu ya. Jadi Ummu Salamah ini dalam hidupnya dinikahi 2 kali, semuanya adalah lelaki yang baik. Nah, riwayat yang menarik terkait dengan Al-Aswad ini adalah dia itu di samping punya saudara muslim, dia itu juga punya putri yang masuk Islam ya. Jadi ini contoh orang yang dalam satu keluarga itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang jadi musuh Islam, ada yang jadi pembela Islam. Jadi dia punya putri namanya Fatimah, putrinya bernama Fatimah. Jadi nasabnya berarti Fatimah binti Al-Aswad bin Abdul Asad, gitu ya, Fatimah. Fatimah ini masuk Islam dan diriwayatkan itu sudah sempat berbaiat pada Nabi. Tapi kemudian suatu hari terfitnah oleh harta, lalu mencuri perhiasan. Nah, karena mencuri kemudian kepergok, akhirnya ditangkap, maka dipotonglah tangannya. Nah, ketika dipotong tangannya ini, para sahabat jadi heboh ya. Mungkin karena melihat jasa, atau saya nggak tahu ya penyebab hebohnya itu bagaimana sampai mereka berusaha melobi itu. Dugaan saya sih kemungkinan melihat kedudukan pamannya Abu Salamah yang luar biasa mulia di kalangan kaum muslimin ya. Bibinya kan berarti kan ya Ummul Mukminin juga, istrinya Rasulullah, kan begitu tuh. Kemudian di lobi, yang disuruh lobi itu adalah Usamah bin Zaid. Nah, ketika di lobi itu marah Rasulullah. Apakah kamu mau memberi syafaat terkait dengan hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangan. Jadi ini ada munasabah ya, sesama nama Fatimah itu kan memang cocok ya. Ini bukan karena dipotong ini bukan karena rendahnya kedudukan seseorang. Nah, ini menjalankan hukum Allah. Andai kan yang mencuri bukan Fatimah binti Al-Aswad, yang mencuri adalah Fatimah binti Muhammad, kan begitu ya. Tetap akan dipotong. Makanya dipotong tangannya. Ya, jadi ini ternyata kisah menarik ini terkait dengan seorang lelaki yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad ini yang
Ternyata itu ayahnya Fatimah. Ini kalau kita hayati, kita renungi, kemudian kita tadaburi ya, itu kan dari sisi perasaan itu kan gejolak luar biasa gitu ya, bagi seorang Fatimah yang mendapatkan ujian semacam itu. Ya, tapi namanya hukum konsekuensi ya harus dilaksanakan. Itulah yang membedakan antara umat Islam dengan umat di luar Islam. Kalau di luar Islam memang ada yang kayak gitu, itu sudah di lobby, sudah berusaha untuk bagaimana di cancel atau dilindungi begitu. Dulu itu di daerah Jogja itu sempat ada kasus pemerkosaan seorang wanita penjual telur tahun 80-an sekian ya. Lalu kemudian tiba-tiba kasusnya lenyap. Ya, isu yang berkembang adalah salah satu pelakunya adalah anak pahlawan revolusi. Isunya yang berkembang itu masih bisa dicari di Google banyak. Nah ini kalau dibandingkan dengan ini beda. Ini walaupun termasuk keluarga bangsawan atau punya kedudukan dan lain sebagainya, kalau memang salah dihukum. Nah ini kalau di ajaran Islam itu seperti itu. Ya. Nah, adapun Ubay bin Ka'ab, nah ini saya buat tulisan Ubay bin Khalaf ya, maaf. Ubay bin Khalaf ini yang saya buatkan tulisan khusus di Irtaqi ya. Bagaimana orang ini adalah orang yang digelari oleh masyarakat dengan sebutan Al-Ghitrif. Al-Ghitrif itu orang yang pemimpin, orang teladan, orang yang banyak kebaikannya, dermawan. Tapi dia matinya mati kafir juga. Dia itu sangat sengit permusuhannya pada Rasulullah, sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang menjadi penyebab kematiannya sendiri. Karena dia itu mengatakan, saya akan membunuh Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, tapi sayalah insya Allah yang akan membunuh dia. Makanya benar itu, dibunuh Rasulullah di perang Uhud. Jadi tewasnya itu adalah karena dibunuh oleh Rasulullah. Ini satu-satunya riwayat Rasulullah membunuh dengan tangan beliau sendiri itu adalah Ubay bin Khalaf. Ya, oke. Jadi ini ya, kembali ke sini. Jadi al-insan, walaupun seandainya memang betul ini sebab nuzulnya terkait dengan Al-Aswad bin Abdul Asad dan Ubay bin Khalaf, tetapi ini maknanya umum. Jadi nasihat bisa ke semuanya, ke siapapun kena. Kembali lagi, wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun. Apa makna kadihun? Kadihun itu berasal dari kata kadaha. Ya, kadaha itu adalah upaya susah payah yang membuat capek diri. Jadi ada unsur it'abun nafsi. Jadi membuat capek diri tanpa peduli apakah itu untuk hal baik atau hal buruk. Itu namanya kadaha. Jadi orang misalnya bersusah payah naik Panjat Pinang ya, untuk memperoleh hadiah di atas, itu namanya kadaha. Ada orang bersusah payah naik gunung sampai ke atas berhasil, nah itu namanya kadaha. Seorang mahasiswa mengerjakan skripsi ya, sampai begadang tiap hari, nah itu juga disebut kadaha. Ya. Lalu orang beribadah misalnya seperti Faimiyun yang mulai dari setelah subuh, mulai pagi sampai terbenam matahari. Nah, itu juga disebut kadaha, ada unsur berpayah-payah. Orang yang wukuf di Arafah misalnya, ibadah mulai setelah zuhur sampai terbenam matahari dalam keadaan dipanggang sinar matahari yang suhunya di atas 40 derajat Celcius, yang beberapa orang mungkin dehidrasi, bahkan beberapa kan beritanya meninggal gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Arab dinamakan kadaha. Jadi upaya susah payah dan membuat capek diri tanpa peduli untuk mencapai hal baik ataukah hal buruk. Ya. Nah, orang Arab itu menggunakan kata kadaha itu diantaranya adalah bermakna mencakar juga. Ya, kadaha jildahu itu maknanya khadasyahu, dicakar. Jadi seakan-akan saking perjuangannya itu, saking kerasnya itu sampai membuat luka kecil bagaikan bekas cakaran. Nah, jadi ada kandungan makna seperti itu.
untuk makna kadaha. Nah, hanya saja yang paling sering kata kadaha itu kalau di syair-syair orang Arab itu dipakai untuk perjuangan keras mencari nafkah. Itu makna umum secara bahasa yang paling sering itu kata kadaha dipakai untuk perjuangan keras mencari nafkah. Misalnya seperti yang ditulis Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, ada seorang penyair bernama Ibnu Muqbil mengatakan, wa maddahru illa taratani faminhuma amutu wa ukhra abtaghil aisha akdahu. Gitu. Tidaklah zaman itu, masa itu, melainkan dua macam. Di antaranya yang pertama, aku itu akan mati di zaman tersebut, di momen tersebut, maksudnya di waktu tersebut. Sementara di momen yang lainnya, abtaghil aisha, aku mencari penghidupan akdahu, yang mana aku bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan itu. Nah, ini contoh syair yang menunjukkan kata kadaha itu ada unsur perjuangan keras sampai membuat capek-capek diri. Ya. Nah, di sini Allah menggunakan lafadz kadihun, itu isim fa'il ya. Ya, kenapa kok tidak innaka tagdahu misalnya? Ya, tapi pakai kata kadihun. Kadihun itu isim fa'il. Nah, dalam bahasa Arab, kalau sebuah keterangan pekerjaan itu diungkapkan dalam isim fa'il, maka itu ada unsur dawam, terus menerus, jadi gak pernah berhenti. Jadi innaka kadihun itu seakan-akan maknanya kamu itu benar-benar sungguh akan terus menerus bekerja keras, capek, payah, letih setiap saat, baik untuk urusan duniamu maupun urusan akhirat. Nah, seakan-akan begitu ya pesan utamanya. Apalagi di sana ada kata maf'ul mutlaq litakid, kadihun ya ila rabbika kadhan. Nah, itu ada penekanan lagi, benar-benar berarti artinya sudah ada innaka, kemudian ada kadhan maf'ul mutlaqnya, terus bentuknya isim fa'il lagi. Nah, itu berarti ada penekanan yang berlipat ganda. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, memang faktanya itu kita ya terus berjuang dalam urusan apapun ya. Faktanya kita tuh capek. Faktanya itu selalu capek. Cuma bedanya kalau orang beriman kan punya sifat tangguh, punya sifat tegar. Jadi setiap melakukan sesuatu itu secapek apapun, oke, saya capek, saya istirahat, setelah itu bangkit lagi. Nah, itu prinsipnya orang beriman kayak begitu. Makanya ada istilah fa'idha faraghta, ada ayat yang berbunyi fa'idha faraghta fansab. Kalau selesai, tegak kembali. Itu ajaran Islam memang semacam itu. Selesai, tegak kembali. Jangan selesai kemudian dianggap apapun sudah beres, kemudian nggak mau ngapa-ngapain. Salah itu. Seorang mukmin itu baru selesai beramal setelah mati, baru istirahat itu. Sebelum itu, selesai satu pekerjaan, bangkit lagi lakukan yang lain. Selesai ini, bangkit lagi lakukan yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya iman, kadang-kadang nggak kuat, udahlah aku capek. Setelah bilang capek, udah nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu ya. Nah, itu keliru. Urusan dunia saja itu perjuangan, capek. Sekolah coba ya. Sekolah itu mulai SD. Sekarang malah ada TK, ada PAUD ya. Itu sudah perjuangan tersendiri itu. Bangunnya, lalu kemudian aktivitasnya, orang tuanya yang antar jemput ya, harus ngurus itu, biayanya, belum yang jalani itu juga capek. Buktinya mereka capek itu apa? Kalau liburan seneng, wah berarti capek itu, kan begitu tuh. Capek itu berarti kadihun itu aslinya. Kalau liburan seneng, berarti sebenarnya ada unsur terbebani, walaupun mungkin menikmati. Tapi kalau liburnya kelamaan ya rindu lagi sekolahnya biasanya ya, begitu. Tapi menunjukkan perjuangan itu. Di Indonesia, di negeri kita, SD-nya 6 tahun. Belum selesai, lanjut lagi SMP 3 tahun. Belum selesai, lanjut lagi SMA 3 tahun. Setelah itu lanjut lagi kuliah 4 tahun. Lanjut lagi setelah itu S2 2 tahun. S3 3 tahun. Oh, jadi sekolah aja itu sudah berapa tahun itu ya? Sudah hampir 20 tahun ya, hampir.
Itu perjuangan untuk sekolah itu seperti itu. Orang bekerja itu kadang-kadang kita lihat di jalan, hujan panas keliling dorong gerobak, itu kan dia, itu contoh ayat nyata yang bagaimana dia itu kadihun, ya. Termasuk ini yang di Banyuwangi itu penambang belerang itu, yang sempat diceritakan salah seorang speaker di Amerika, di sahabat Jordan Peterson itu. Penambang belerang itu di sana perjuangannya, resikonya mati dia, karena dia nambang belerang itu di kawah Gunung Ijen kalau nggak salah. Dia nambang itu harus malam hari, karena kalau nggak malam hari panas. Jadi harus di malam hari, dini hari lah kira-kira. Itu naik gunung itu yang tingginya kira-kira 2 kilo lebih, 2000 sekian meter. Dan perjalanan ke atas itu sekitar 2 jaman. Kalau sudah pernah naik gunung akan tahu capeknya naik gunung. Saya alhamdulillah pernah 1 kali naik gunung itu, setelah itu kapok, nggak pernah lagi naik gunung. Ya memang capek. Ya, itu ada orang yang hidupnya bergantung di penambangan belerang itu. Jadi dia naik gunung ke atas dan dia itu resikonya mati kalau menghirup gas beracun di sana itu. Jadi itu sampai ke atas, masuk ke kawahnya itu, terus ngambil belerang yang bongkahan-bongkahan gitu, kemudian diletakkan di keranjang, dipikul di bawah, dibawa ke bawah itu. Itu dijual. Jadi ya kalau capek istirahat, turun lagi, ya Pak, dipikul lagi. Ketika ditanya itu gimana Pak kondisi kesehatannya dan lain-lain, ya sebeginilah, kadang-kadang sesek. Namanya berhubungan dengan gas begitu ya. Itu ada orang yang untuk mencari kehidupan itu harus mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya itu. Ada itu orangnya seperti itu. Ini contoh bagus untuk kadihun dalam urusan dunia. Innaka kadihun. Ya. Nikah kan juga perjuangan itu. Apa iya orang yang nikah, pengen nikah semuanya bisa nikah? Oh tidak. Banyak itu yang masih belum berhasil. Ya. Ada sebagian orang yang dia itu galau, sudah usia di atas 20 tahun atau di atas 30 tahun belum nikah-nikah, lalu kemudian mengingat masa lalunya, menyesal karena merasa pernah menolai beberapa orang. Nah, khawatir bahwa penolakannya itu yang berdampak pada dirinya, sehingga sampai hari ini pun juga belum jelas apakah dapat suami ataukah tidak. Karena ada yang seperti itu. Proses gagal, ya. Ada yang proses ta'aruf berhasil, tapi masih harus dihalang-halangi oleh keluarganya misalnya. Ya. Ada yang proses berhasil nikah 1 hari ngilang, ya kan, ada yang kayak begitu ya. Ini yang baru berita terbaru kan begitu. Jadi nikah 1 hari terus pamit beli ayam geprek atau bagaimana itu, ngilang, ternyata mendatangi mantan pacarnya, infonya begitu. Wah, ini parah banget. Kan ada kayak gitu tuh. Jadi pernikahan pun itu nggak semulus yang dibayangkan. Ada orang-orang yang punya kisah sendiri-sendiri dalam kehidupannya itu. Ya. Buyar sudah kayaknya kayak gitu kan, ya kasihan ya. Sudah keluar banyak begini-gini. Itu capek fisik, capek hati juga itu. Namanya pernikahan kan dia sudah menyiapkan macam-macam biayanya, ini. Agak baru 1 hari ngilang. Ngilang. Ya, ada yang semacam itu. Perjuangan memperoleh kekuasaan, itu yang paling ngeri juga itu. Coba itu. Orang untuk menjadi presiden di Indonesia itu kan pencitraannya itu harus tahunan itu, sebelumnya. Harus tahunan ya. Dan kadang harus memfitnah sana, memfitnah sini, memaki sana, memaki sini. Nah, dia harus berprestasi dulu. Harus mengumpulkan berbagai macam prestasi. Harus didukung oleh orang yang punya dana. Gitu. Karena kan harus safari politik terus, dan setiap safari biayanya nggak besar itu, besar banget itu. Ya, biaya seorang yang mencalonkan diri sebagai presiden itu bisa triliunan, bisa jadi. Ya, itu masuk juga kadihun.
ila rabbika kadahan. Bahkan maksiat sekalipun kan perjuangan juga ya. Orang pacaran misalnya, itu kan ya nggak tiba-tiba maksiat. Harus perjuangan, harus PDKT dulu. PDKT ya, merayu-rayu, menyatakan cinta, ngajak pacaran, dibuat nyaman dulu, ya, traktir dulu, ya, dan seterusnya sampai akhirnya terjadilah maksiat. Bahkan orang pacaran pun juga ternyata ada cemburunya, ada konfliknya, ada capek hatinya juga, gitu ya. Infonya begitu. Ya, jadi ada kadihun juga. Nah, apalagi orang yang ingin menuju Allah, itu perjuangannya berlipat-lipat itu. Seakan-akan kita ditunjukkan perjuangan duniawi itu untuk biar menjadi ibro. Ini kalau urusan duniawi aja kayak begini perjuangannya, apalagi urusan akhirat. Kalau ingin menuju Allah itu jelas berlipat-lipat perjuangannya. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Orang ingin mendapatkan ridha Allah, siap korban tenaga, siap korban harta, siap korban kehormatan sampai nyawa, begitu. Itu bedanya dengan urusan duniawi. Salah satu sifat Allah itu yang Al-Aziz. Al-Aziz itu zat yang tidak mudah dicapai. Jadi harus dengan perjuangan. Harus dengan harus dengan perjuangan. Tidak bisa dengan santai-santai saja. Jadi nggak mungkin orang itu mendapatkan ridha Allah kalau dia santai-santai. Tidak mungkin dia akan diberi balasan oleh Allah kebahagiaan dunia maupun akhirat kalau ibadahnya asal-asalan. Harus dengan perjuangan. Ibadahnya Rasulullah, Masya Allah, kalau sholat itu luar biasa. Yang dibaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Ya. Ibadahnya Nabi Isa, ibadahnya Faimiyun, itu sangat mengagumkan semuanya. Ya. Kalau dalam bahasa di Al-Quran itu perintah-perintah yang sifatnya itu untuk mengejar akhirat itu perintahnya adalah memberikan tenaga ekstra dan secepat-cepatnya. Ya, contoh misalnya ada ayat yang berbunyi fafirru ilallah. Firru itu dari kata far, lari. Larilah menuju Allah. Itu harus berarti kan cepet. Tenaganya besar kalau lari itu. Fafirru ilallah. Ada lagi fastabiqul khairat. Loh, berlomba-lomba kan? Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Namanya lomba itu ada persaingan, itu harus effortnya keras banget. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga itu hendaklah orang berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia itu tenang, biasa. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di muka bumi. Ini artinya kalau untuk mengejar hal yang sifatnya duniawi itu sebenarnya levelnya, effortnya itu biasa saja. Nggak usah terlalu ini ya, tidak usah terlalu yang sampai membahayakan fisik misalnya. Nggak usah terlalu ambisius banget yang kan kadang-kadang ada untuk urusan duniawi itu orang tuh ambisius banget sampai stres, itu ada. Ada orang yang bisnis gagal, stres, gila, ada yang semacam itu. Ada orang yang memikir banget tentang urusan duniawinya, kemudian tertekan, lalu kemudian dia itu tidak bisa mengontrol, akhirnya kemudian depresi misalnya. Ya, nah ini kalau dikembalikan ke Al-Quran, urusan duniawi itu jalan aja, namanya jalan. Rezeki itu kan semuanya pasti akan dikasih oleh Allah. Tinggal kita mau ikhtiar bergerak, pasti itu dikasih. Nah ini yang menunjukkan kepada kita bahwa usaha untuk memperoleh ridho Allah itu harus lebih keras, harus lebih semangat, harus lebih besar energinya daripada untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Ya. Famulaqih. Apa makna famulaqih? Mulaqih itu dari kata laqa, maknanya bertemu. Jadi mulaqih itu berarti menemui Allah.
Jadi kalian akan terus berjuang, akan capek setiap saat, akan capek setiap hari, sampai kalian akan bertemu dengan Allah. Maka sebaik-baik capek adalah capeklah untuk menyembah Allah. Capeklah dalam upaya untuk membuat Allah ridha. Bahkan termasuk bekerja pun capek membuat Allah capek untuk membuat Allah ridha pun dengan bekerja pun itu bisa. Gimana itu? Ya ini saat bekerja diniatkan bismillah, saya ini bekerja, saya akan capek untuk melaksanakan perintah Allah menafkahi anak dan istri misalnya yang diamanahkan Allah kepada saya. Itu akhirnya jadi ibadah juga semuanya. Gitu ya. Ya. Jadi mulaqih itu haknya itu dimaknai Rabbun. Rabbika, kembali ke Rabbika. Kembali kepada bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan Tuhanmu. Kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Jadi maknanya kamu akan terus capek sampai kamu bertemu Tuhanmu. Berarti sampai mati kamu akan terus berjuang keras. Entah dalam urusan duniamu maupun akhiratmu. Nah, jadi memang nggak mungkin di dunia ini mengharap bahagia terus, nggak mungkin itu. Mustahil. Di dunia itu juga susah terus juga nggak mungkin. Ya, jadi namanya dunia itu negeri ujian, pasti sesekali Allah ngasih bahagia, sesekali Allah juga ngasih susah. Dan orang mukmin itu tidak pernah rugi, karena saat susah dia bisa bersabar, dia bisa mencoba bersifat tangguh dan dia mendapatkan pahala. Kalau pas bahagia dia bisa bersyukur, itu juga berpahala. Jadi pokoknya kalau orang mukmin itu nggak ada ruginya sudah. Susah bahagia itu tetap beruntung. Susah maupun bahagia tetap beruntung. Ya bahasa Jawa namanya gijo wolak walik, nggak pernah kalah kan? Gijo wolak walik itu nggak pernah kalah. Itu dikasih susah, oke, dikasih bahagia juga susah, oke. Semuanya berpahala di sisi Allah. Ya. Nah karena ayat Al-Insan ini mencakup mukmin maupun kafir, maka berarti kalau ini didengar oleh orang kafir itu maknanya inzar, memberi peringatan, awas kamu itu nanti akan ketemu Tuhanmu. Kalau kamu masih tetap kafir semacam ini, kamu akan disiksa karena kekafiranmu. Nah, ya. Kamu berpayah-payah untuk mencapai duniamu ini, awas nanti kamu ketemu Allah juga. Kalau sudah ketemu Allah dan ternyata kamu mati dalam keadaan mengingkari Allah, maka nasibmu di neraka selama-lamanya. Nah, itu kalau yang dengarkan orang kafir ya. Kalau yang mendengarkan ayat ini orang mukmin, makna innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, itu maknanya dua. Yang pertama adalah tazkir, mengingatkan lagi. Ya, yang kedua adalah tabsyir, memberi kabar gembira. Nah, tazkir itu mengingatkan bagaimana? Namanya orang mukmin itu, namanya hidup itu walaupun kadang sudah ngerti, seringnya kan lupa ya orang itu. Seringnya kan lupa. Oh iya sih aku ini diperintahkan Allah untuk ibadah. Tapi kalau pas ada urusan apa itu kadang lupa kalau dia itu seharusnya beribadah. Makanya orang mukmin pun kalau ada masalah kadang ya bingung juga ngapain ini ya. Padahal sebenarnya ajarannya sebelumnya mungkin sudah paham. Tapi begitu kena masalah bingung lagi, perlu nasihat lagi, kan gitu ya. Makanya dalam agama itu diperintahkan orang itu saling menasihati. Dan orang kalau dimintai nasihat itu perintahnya wajib menasihati. Karena ada hadis, salah satu hak muslim adalah idzastansohaka fansohlahu. Fansohlahu. Kalau ada mukmin yang meminta nasihat padamu, maka nasihatilah. Karena dengan nasihat itu orang jadi ingat lagi, balik lagi gitu ya. Ada semangat lagi untuk menyembah Allah. Ibarat HP itu ngecas lagi istilahnya. Nah itu namanya tazkir. Makanya pentingnya ngaji ini diantaranya tazkir, mengingatkan lagi. Ngaji bukan berarti nggak tahu, kadang sudah tahu tapi lupa atau pengaruhnya lemah. Dengan ngaji akhirnya menjadi kuat lagi, imannya lebih kuat lagi. Makanya harapannya semakin sering ngaji semakin kuat hatinya, semakin kuat jiwanya, karena nambah ilmu terus, nambah ilmu, nambah iman, nambah semangat, ngecas terus gitu ya. Jadi tazkir, maknanya tazkir pertama itu. Makna yang kedua tabsyir. Tabsyir itu apa? Memberi kabar gembira. Artinya orang mukmin itu ketika diberitahu bahwa kalian akan ketemu Allah, diberitahu kabar gembira, yang kamu carikan Allah, yang kamu tujukan Allah, kamu kan berharap mendapatkan ridho Allah. Nah, kamu akan ketemu nanti. Nah, di atas itu kan dikatakan orang mukmin itu nanti
akan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Seperti jelasnya kita melihat bulan purnama. Kalau di dunia masih belum boleh melihat Allah, masih belum sanggup mata kita. Tapi nanti di akhirat Allah memberikan kekuatan pada hamba-hambanya untuk bisa melihat Allah. Nah, saat bisa melihat Allah itu seluruh kenikmatan itu lupa sudah. Karena nggak ada apapun yang lebih indah daripada Allah. Nah, itu tabsyir, ada unsur kabar gembira. Semua yang dilihat mata kita indah itu dibandingkan dengan keindahan surga, nggak ada apa-apanya. Tapi semua keindahan surga itu dibandingkan dengan melihat Allah, tidak ada apa-apanya seluruh keindahan surga. Makanya orang mukmin ini dicari itu. Termasuk keinginan untuk melihat Allah itu termasuk di antara cita-cita di dunia ini. Karena fitrah kita memang akan rindu pada penciptanya itu. Di Quran itu ada kabar gembira bagi orang mukmin itu. Nanti mudah-mudahan sampai situ kita nafsirkannya ya. Jadi ada ayat yang berbunyi ila rabbiha nadhirah. Jadi dia akan melihat Tuhannya nanti. Memang kenikmatan luar biasa itu sudah. Di dunia kita kan sudah dikasih contoh ya bagaimana bahagianya melihat sesuatu yang indah. Mungkin kita melihat gunung bagus, kagum, Masya Allah indah sekali. Lihat laut, kagum, Masya Allah indah sekali. Lihat hutan, lihat taman, bunga-bunga, hiasan-hiasan. Kan kita tuh beberapa kali tuh melihat pemandangan-pemandangan indah di dunia. Ini kan seakan-akan dikasih pengalaman supaya kita tuh bisa membayangkan indahnya surga. Tapi seliar apapun khayalan kita terkait surga jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, karena Nabi itu mengatakan surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat telinga, didengar telinga, tidak pernah terlintas pada hati manusia. Itu saking dahsyatnya indahnya surga. Ya, jadi keindahan-keindahan duniawi itu menjadi latihan lah gampangnya bagi kita. Semacam miniatur supaya kita itu bisa membayangkan keindahan surga seperti apa. Nah, setelah punya gambaran semacam itu, terus kita diberi lagi satu konsep, tapi seindah apapun surga, lebih indah melihat Allah. Nah, ini luar biasa. Makanya ada unsur tabsyir di sini. Ketika dikatakan famulaqi, kamu akan ketemu Allah, karena itu nanti akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Lalu kemudian ayat berikutnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini memerinci ayat sebelumnya tentang setiap manusia itu kadihun. Setiap manusia itu bekerja keras, terus nanti di akhirat itu akan dibagi oleh Allah menjadi dua golongan. Ada yang dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada yang dikasih catatan amalnya dengan tangan kiri atau lewat punggungnya. Jadi ya, yang satunya golongan beruntung, satunya golongan yang sengsara. Jadi ini tafsil, ada unsur perincian. Ya, kitabahu itu maksudnya adalah sahifatul a'mal ya. Catatan amal seorang hamba. Ba pada kata biyaminihi itu dinamakan ba mulabasah atau mushahabah yang bermakna pada ya, karena nanti nempel catatan amal itu. Kenapa di sini pakai kata yamin atau kanan? Ya, karena kanan itu simbol kebahagiaan. Di dunia ini kanan itu juga dipakai sebagai simbol kebahagiaan. Tangan kanan itu kalau di dunia kan kita pakai untuk ngambil hal-hal yang baik toh. Ngambil makanan, ngambil Al-Qur'an, untuk salaman, gitu ya. Itu pakai tangan kanan. Nunjuk misalnya pakai tangan kanan. Kalau kita misalnya beritahu orang pakai tangan kiri itu kan rasanya kurang sopan ya. Nunjuk pun pakai tangan kanan. Kanan ini juga yang paling kuat kalau dipakai memegang sesuatu. Dibandingkan kanan sama kiri itu pasti lebih kuat yang kanan. Juga paling terlintas sejak awal kalau mau menggunakan tangan itu mesti tekanan dulu. Naluri kita itu pasti akan menggunakan kanan sebelum pakai yang kiri, gitu ya. Nah, karena itulah maka karena faktanya manusia banyak menggunakan tangan kanan untuk semua hal yang baik, maka mengendaplah pada jiwa manusia bahwa kanan itu simbol kebaikan, simbol kebahagiaan, simbol keberkahan. Makanya dalam bahasa Arab itu berkah itu juga disebut dengan yumnun. Nah, yumnun itu maknanya keberkahan. Itu diambil dari tangan kanan. Dan di Quran banyak itu yang menunjukkan bagaimana
Allah itu menyebut kelompok yang beruntung itu dengan istilah kanan. Di surat As-Saffat ayat 28 ada ayat yang berbunyi qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Ini ucapannya orang di dunia yang dulu disesatkan oleh para penyesat. Itu dia mengatakan, kalian dulu di dunia itu mendatangi kami dari kanan. Ini sebuah ungkapan kinayah untuk menunjukkan bahwa kalian dulu mengajari kami bahwa ajaran kalian itu kebenaran. Nah, gitu ya. Itu diumpamakan seperti datang dari kanan. Surat Al-Waqiah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, gitu ya. Golongan kanan, siapakah golongan kanan? Nah, ini juga golongan yang beruntung. Surat Al-Waqiah ayat 8, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan lagi, ya. Jadi semacam itu memang untuk menunjukkan orang-orang beriman yang nanti di akhirat akan beruntung. Lalu kemudian dijelaskan orang yang dikasih catatan amal kanan itu nanti bagaimana nasibnya di akhirat. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Pakai kata saufa untuk menunjukkan nanti yang ada jeda cukup lama. Ya, jadi jeda yang jauh. Ya. Bahasa Arab itu ada sa, ada saufa. Semuanya terjemahnya akan. Tapi kalau sa itu pendek. Misalnya saya bilang ana ajlis wa sa'akhruj. Saya sekarang duduk dan saya akan segera keluar. Itu pakai sa. Tapi kalau saufa itu jedanya jauh. Ya, saufa yuhasabu berarti nanti akan dihisab dan memang jaraknya berjarak jauh gitu ya. Maksudnya nanti kan orang itu mati dulu di alam barzah, nanti kiamat baru kemudian akan dihisab. Itu maksudnya saufa, akan bermakna jauh. Jadi dia nanti itu orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanan, itu kata Allah itu nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Jadi ini sempat saya tulis di artikel saya. Jadi orang itu di akhirat itu, orang-orang yang dihisab itu ada 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama, orang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dihisab dengan hisab yang berat tapi kemudian diampuni. Dan yang ketiga adalah orang yang dihisab dengan hisab yang berat kemudian akan masuk ke neraka. Ini yang dihisab ya. Ada pula yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang kita bicarakan yang orang yang dihisab. Orang yang mukmin yang dihisab itu intinya 3 ini nanti. Ada yang dihisab ringan, ada yang dihisab berat tapi kemudian diampuni. Yang ketiga adalah dihisab berat lalu masuk neraka. Jadi jangan dikira mukmin itu semuanya masuk surga langsung. Enggak, ada yang masuk neraka, ada yang masuk hisab yang ini dan yang ini ya. Yang hisab ringan itu bagaimana? Orang yang dihisab ringan itu adalah orang yang oleh Allah itu diperlihatkan semua kesalahan dan dosa-dosanya secara ringan dan cepat. Setelah itu kemudian Allah memberitahu bahwa semuanya diampuni. Nah, itu namanya hisab yang ringan. Makanya dalam hadis itu disebut al-ardu. Al-ardu itu kayak presentasi itu. Semacam hanya ditunjukkan kamu dulu melakukan dosa ini, tapi kamu dulu karena bertobat, kamu dulu meminta maaf, kamu istighfar, maka semuanya ku ampuni dan kamu masuk ke surga. Ini hisab yang ringan. Hisab yang kedua itu hisab yang berat tapi diampuni. Ada juga yang semacam itu. Jadi ada orang yang hisabnya berat, seperti diceritakan dalam hadis, ditunjukkan semua dosanya sampai dia itu merasa, aduh, pasti masuk neraka ini. Begitu hatinya sudah merasa pasti masuk neraka, terus Allah mengingatkan satu amalnya. Apa itu amalnya? Kamu dulu di dunia suka menghutangi orang, lalu kemudian orang yang kamu hutangi itu kalau dia kesulitan, maka kamu putihkan, tidak ditagih lagi. Nah, maka kemudian Allah berfirman, di hari ini aku lebih berhak untuk memutihkan dosa-dosamu. Jadi pahala orang yang memutihkan utang itu ternyata bisa memutihkan dosa di akhirat. Akhirnya nggak jadi ke neraka, dimasukkan ke surga. Nah, ini hadis yang menunjukkan keutamaan memaafkan. Orang itu sangat mungkin ya, namanya hidup itu kan pasti pernah disakiti orang. Nggak mungkin hidup nggak pernah disakiti orang. Pasti kita akan mengalami pernah disakiti
orang. Tapi sebaik-baik akhlak adalah saat disakiti itu memaafkan orang yang disakiti. Memaafkan itu niatnya adalah seperti dalam hadis ini. Jadi berharap supaya nanti dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Karena bisa jadi kita melalaikan istighfar, melalaikan tobat. Terus amal mana lagi yang kita persiapkan kalau bukan untuk memaafkan orang lain tadi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah orang yang dihisab berat kemudian masuk neraka. Ini siapa ini? Ini orang yang beramal tapi amalnya tidak untuk Allah. Kelihatan beramal soleh tapi tidak ikhlas. Nah, kelihatan nyumbang sana sini, bangun masjid, bangun pondok pesantren, nyumbang anak yatim, pokoknya kebaikan bareng. Tapi motifnya adalah biar disebut dermawan, biar dikenang sebagai orang baik, biar dapat pujian ini, biar bisa dicerita-ceritakan, biar bisa dipamer-pamerkan. Nah kayak begini tuh hilang amalnya, nggak dapat pahala. Dan ini godaan yang paling berat untuk beramal ya, beramal supaya pamrihnya itu ke manusia, itu membuat amal hilang semuanya. Ini masuk neraka orang semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Haji tujuannya biar dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, biar dapat panggilan abah, biar dipanggil umi, kan ada semacam itu ya. Ini hilang ini kalau haji kayak begini. Saya sering menceritakan ke antum kisah orang-orang yang hajinya niatnya salah itu, cirinya adalah marah kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Namanya misalnya Siti, ini contoh saja ya, bukan beneran ada. Ya, terus misalnya dipanggil, ketemu di jalan, panggil Mbak Siti. Padahal baru haji ya, diam itu, nggak jawab. Begitu dipanggil, oh Bu Haji Siti, wah, langsung ramah, iya. Ini salah niat, hilang. Kalau semacam ini hilang pahala hajinya. Ya kadang-kadang orang yang ingin memamerkan amal salahnya itu modusnya banyak banget. Ini juga sering saya ceritakan yang di dalam kisah itu, dalam kitab itu ada contoh. Ada orang yang baru haji, lalu kemudian selesai menerima tamu, lalu kemudian tamunya itu orang yang baru haji itu bilang pada istrinya, nah tolong Bu, sediakan minuman untuk tamu kita, tapi pakai gelas yang kita beli pada haji yang kedua. Itu apa maksudnya? Maksud ingin menunjukkan saya sudah haji 2 kali, kan begitu toh? Itu hilang, hancur itu, kata ulama yang menghadiri acara itu. Oh kasihan orang ini menghancurkan pahala hajinya dua-duanya. Loh kan eman banget tuh. Jadi ternyata memamerkan amal itu termasuk jenis sum'ah yang ternyata menghancurkan amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu ya. Ya. Menceritakan amal, targetnya pokoknya dapat puji. Intinya pokoknya kalau kebaikan itu ingin dikenang manusia, pengen dipuji manusia, pengen dapat balasan manusia, pengen diapresiasi manusia, pengen disebut-sebut, pengen dikagumi manusia, cari wah, golek kaju bahasa Jawanya ya, itu hilang semua amal semacam itu, hilang semua. Ini yang dikatakan dalam hadis, orang beramal semacam ini, maka dia itu amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah, maka akan dilemparkan ke neraka. Nah, di hadisnya kan bilang begini, nanti ada 3 orang yang akan dipanggil oleh Allah dulu. Yang pertama orang kaya, kedua orang berilmu, yang ketiga orang berjihad. Orang kaya ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia aku kasih uang yang banyak, harta yang banyak, kau gunakan untuk apa? Dia menjawab, saya gunakan untuk kunakafkan ke jalanmu ya Allah, supaya Allah engkau ridho. Dibentak oleh Allah, dusta kamu, tapi kamu dulu menggunakan hartamu supaya disebut dermawan, dan kamu sudah dapat gelar dermawan itu, maka hari ini kamu tidak dapat apa-apa, diseret, dilempar ke neraka. Yang kedua orang berilmu, aku dulu kau kasih ilmu, kau gunakan untuk apa? Dia menjawab, ku gunakan untuk mengajari hambamu ya Allah supaya engkau ridho. Dibentak oleh Allah, dusta kamu, tapi dulu kamu mengajari supaya disebut qori. Qori itu kalau sekarang kayak ustadz, kiai, syekh, alim, alamah gitu ya. Jadi kalau berdakwah tujuannya biar dapat gelar itu, hilang itu sudah, gak dapat apa-apa, dilempar ke neraka. Yang ketiga juga demikian,
Kamu dulu itu ku kasih kekuatan berjihad, kau gunakan untuk apa? Ku gunakan untuk berjihad di jalanmu ya Allah supaya engkau ridho. Dibentak oleh Allah, dusta kamu. Ya, tapi kamu dulu itu berjihad supaya disebut pemberani. Kan berarti cari penilaian manusia lagi tuh. Dan kamu sudah dapat gelar pemberani itu. Sekarang nggak ada apa-apa lagi bagimu kecuali neraka, dilemparkan neraka. Jadi ada orang yang mukmin semacam itu, yang kelihatannya mungkin sholat tiap hari, mungkin juga puasa, mungkin juga berhaji, mungkin juga bersedekah, tapi nggak ada satupun amalnya yang diterima. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Nggak gampang ya berarti ya. Nggak gampang ya. Nah makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga ini. Targetnya orang mukmin ini kalau bisa masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kalau nggak bisa minimal yang dihisab ringan. Kalau nggak bisa ya minimal yang hisab berat tapi diampuni. Jangan sampai golongan yang ketiga yang dihisab berat terus ke neraka. Jadi, cirinya orang masuk neraka itu kalau pas dihisab itu sederhana. Pokoknya kalau sudah didebat Allah, dibantah oleh Allah, itu pasti masuk neraka sudah. Makanya ada hadis yang bunyinya begini. Man nuqishal hisab udziba. Barang siapa didebat Allah saat hari penghisaban, pasti akan disiksa. Nah, ini jangan sampai didebat oleh Allah. Nah, kuncinya biar nggak didebat bagaimana? Nah, ini saya tulis juga di artikel di Irtaqi ya. Kuncinya biar nggak didebat Allah di hari penghisaban itu bagaimana? Nah, artikelnya berjudul agar tidak didebat Allah di hari penghisaban. Nah, kuncinya itu dua. Apa itu? Pertama, mengenal nikmat. Kenali semua nikmat diberikan Allah pada kita itu. Enggak usah yang daki-daki, yang tiap hari ini loh yang kita yang dapatkan nikmat ini. Kan banyak sebenarnya ya. Contoh, satu, nikmat makan minum. Kan tiap hari kita dapat nikmat ini ya. Makan minum dimanapun itu, entah itu hasil kerja kita atau kita dapat dari hamba Allah yang lain. Kan namanya makan minum itu selalu dapat kita sampai kenyang. Nah, kalau kita sadari, oh ini makanan dari Allah, gitu ya, makanan dari Allah. Makan itu kenyang, setelah kenyang akhirnya kita itu punya energi untuk melakukan sesuatu, gitu kan. Nah, setelah mengenal nikmat dari Allah, lalu kemudian kita berpikir bagaimana saya berterima kasih kepada Allah terkait dengan nikmat ini. Oh, karena nikmatnya makanan, menghasilkan tenaga, menghasilkan energi, berarti cara bersyukurnya, cara berterima kasihnya adalah digunakan untuk ibadah. Nah, ini misalnya pagi ini makan, kenyang gitu ya. Itu niatnya sudah, alhamdulillah, Allah ngasih saya nikmat makan, kenyang. Akan saya gunakan nanti untuk bekerja, mencari nafkah misalnya. Untuk melaksanakan perintah Allah, menafkahi anak dan istri. Akan saya gunakan nanti untuk sholat zuhur. Nah, gitu ya. Akan saya gunakan untuk menolong orang. Saya gunakan, pokoknya gitu ya. Itu contoh mengenal nikmat kemudian digunakan untuk beramal soleh, ya. Sehingga kita saat ditanya oleh Allah itu nanti bisa menjawab dengan percaya diri, gitu ya. Kunci pertama adalah mengenal nikmat. Kunci kedua adalah jujur. Maksudnya jujur itu bagaimana? Kita melakukan amal itu motifnya apa? Jangan sampai berdusta kepada Allah nanti di akhirat loh. Tidak boleh berdusta. Misalnya kita bilang, kita ditanya oleh Allah, kamu dulu tak kasih nikmat kenyang, kau gunakan untuk apa? Terus kita menjawab, saya gunakan untuk sholat ya Allah, supaya engkau ridho. Tapi Allah tahu hati kita ternyata nggak gitu. Maka kita akan didebat oleh Allah. Oh tidak, kamu dulu itu sholat biar dilihat orang sebagai orang soleh. Kamu sudah dapat itu gelar orang soleh. Sekarang kamu nggak dapat apa-apa. Nah, itu berarti tandanya tidak jujur saat didebat oleh Allah. Nah, biar bisa jujur bagaimana? Ya ikhlas. Gitu ya. Jadi saat mau melakukan amal apapun itu harus dipastikan betul bahwa memang beramalnya semuanya karena Allah. Mengenal Allah, kemudian mengenal nikmat Allah, kemudian berusaha jujur dalam memastikan bisa jujur nanti saat ditanya oleh Allah. Dan itu hanya mungkin dilakukan jika orang itu ikhlas. Itu nikmat apapun. Bukan hanya makanan. Nikmat HP misalnya. Kan nikmat ya, nggak semua orang punya HP loh ya. HP itu nikmat. Kalau ditanya oleh Allah misalnya, kamu tak kasih nikmat HP, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, saya gunakan HP ini
untuk menginstal aplikasi Al-Quran, sehingga saat saya mampu dimanapun saya bisa membaca Al-Quran supaya engkau ridho. Nah, kan enak kalau semacam itu. Saya gunakan HP ini ya Allah supaya aku bisa mencari kajian-kajian, ceramah-ceramah agama, supaya saya bisa menambah ilmu supaya engkau menjadi ridho. Nah, kalau HP digunakan maksiat, nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Saya gunakan pokoknya untuk ibadah ya Allah. Ibadah apanya? Judi online gitu misalnya ya. Nggak bisa gitu ya. Tuh, gunakan untuk ngelihatin orang joget-joget itu gimana dikatakan ibadah. Nah, berarti kan nggak jujur tuh berarti. Nah, itu HP itu nikmat. Rumah juga nikmat. Semua rumah pemberian dari Allah itu juga akan ditanyakan oleh Allah. Dikasih rumah, kan nggak semua orang punya rumah. Ada orang yang saking nggak punya rumahnya harus terpaksa tinggal di kolong jembatan. Kondisi rumah apapun, entah itu rumah sendiri, entah itu nyewa atau kontrak atau disuruh nempati rumah orang, itu kan nikmat juga dari Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat semacam itu? Ya, kita gunakan untuk ibadah. Ya Allah, engkau beri nikmat rumah ini, dan saya mensyukurinya adalah dengan cara semua tempat di rumah saya gunakan untuk menyembahmu ya Allah, untuk sholat, untuk zikir, untuk ini. Nah, itu bentuk syukur. Saya gunakan rumah ini untuk ngaji ya Allah. Nah, untuk ibadah. Saya gunakan rumah ini untuk pertemuan kerabat, silaturahmi ya Allah. Nah, kan amal soleh juga itu. Nah, kalau kita bisa mengenal betul setiap nikmat yang diberikan Allah pada kita, terus kita bisa menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan kita bisa memastikan kita jujur, selamat insya Allah. Tidak akan didebat oleh Allah. Ya, kalaupun kita salah ya ngomongnya, ya Allah, saya kadang-kadang juga salah ya Allah. Kadang-kadang saya juga bermaksiat ya Allah. Tapi saya selalu berusaha minta ampun semampu saya kepadamu ya Allah. Dan saya tahu engkau maha pengampun. Maka ampunilah kelemahan-kelemahan saya. Nah, kalau kayak gitu Masya Allah akan marah pada kita. Kan nyendak toh? Ya, kalau kita bisa jujur kayak begitu, kita bisa ngomong apa adanya, Allah itu maha penyayang dan maha pengampun. Ya, jadi kita punya harapan besar untuk dimaafkan. Ya, oke. Jadi itu ya, itu maksud dari fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata yanqalib itu maknanya kembali ya. Kembali. Makna yanqalib itu adalah orang kembali ke tempat asal dia keluar. Jadi kayak misalnya ini saya berangkat dari rumah sini untuk berdagang ke Cina misalnya selama beberapa bulan. Setelah itu capek, sudah dapat untung, pulang ke rumah, maka perbuatan saya disebut dengan yanqalib. Nah, ini maksudnya kembali kemana nih? Ini maksud nanti adalah kembali ke surga. Kenapa kok ke surga itu dikatakan kembali? Nah, ini ada unsur balaghahnya, ada unsur gaya bahasa yang sangat indah di sini. Dikatakan yanqalib itu bukan menunjukkan bahwa kita sebelumnya menempati surga, bukan. Ya, bukan seperti itu maknanya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud Allah menggunakan kata yanqalib itu untuk menunjukkan bahwa setelah itu kita akan merasa nyaman. Setelah itu kita akan merasa tenang, merasa bahagia. Ya. Karena disamakan dengan orang yang safar gitu loh. Kata yanqalib itu sebenarnya disamakan dengan orang safar itu ketika pergi jauh itu kan sangat merindukan kampung halamannya. Jadi pengen segera pulang. Begitu pulang itu ada rasa bahagia, rasa nyaman, rasa tenang. Nah, seperti itulah kira-kira perasaan yang akan dialami oleh orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi setelah pergi merantau, berjuang, pergi jauh untuk dagang, kemudian pulang dalam keadaan bahagia, sukses, berhasil, dapat untung besar, ketemu banyak keluarga. Nah, itu maksud dari yanqalib itu. Jadi maksud yanqalib itu kembali dengan konotasi makna yang seperti itu. Ada kumpulan makna-makna indah semacam itu. Juga ada isyarat bahwa kenyamanan yang dirasakan itu akan lama sifatnya. Karena orang kalau setelah safar jauh itu pulang kan ya santai-santai lah. Nah, santai-santai, tenang, bernyaman-nyaman, berbahagia dalam waktu yang lama. Ya, jadi ini
tidak bermakna manusia itu sebelumnya sudah pernah tinggal di surga, enggak seperti itu. Walaupun mungkin juga ya ditafsirkan ya Nabi Adam dulu ke surga. Jadi kita balik ke sana itu karena nenek moyang kita dulu pernah tinggal di sana. Mungkin juga itu berarti dimaknai secara majasi kalau semacam itu. Ya. Oke. Nah, Allah di sini mengabarkan kabar gembira yang luar biasa. Orang soleh itu nanti di akhirat itu akan kembali ke ila ahlihi. Apa makna ahlihi itu? Ahlun itu bermakna keluarga. Keluarga yang mencakup suami atau istri, anak atau kerabat yang lain. Jadi termasuk nikmat yang pasti akan diberikan Allah itu adalah orang nanti kalau sudah masuk surga pasti dikasih keluarga. Pasti dikasih keluarga. Keluarga itu kemungkinannya 3. Pertama adalah anak, istri, atau kerabat selain anak dan istri. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah keluarga dari kalangan bidadari atau wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun itu adalah anak-anak remaja, anak-anak makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk seperti anak remaja yang kekal dan indah seperti mutiara. Itu wildan mukhalladun maknanya. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Ya, jadi ada keluarga di dunia itu dan termasuk keluarga yang disiapkan Allah di akhirat. Nah, ini menunjukkan anugerah luar biasa dari Allah. Karena namanya manusia di dunia ini kan ya macam-macam dalam berkeluarga. Ada orang yang bisa mendidik keluarganya, anak istrinya menjadi soleh solehah. Nah, ini insya Allah nanti akan kumpul lagi di akhirat. Jadi dia berkeluarga 2 kali. Keluarga di dunia berbahagia karena bertemu dengan keluarganya soleh. Di akhirat kumpul lagi nanti. Tapi kan ada juga orang-orang yang di dunia ini nggak bisa berkeluarga, ya kan? Mungkin karena seumur hidup cacat, lumpuh misalnya. Kalau lumpuh sejak kecil sampai tua kan ya kecil kemungkinan dia akan menikah. Dan faktanya banyak orang yang cacat itu nggak menikah. Ini kan tidak adil kalau nggak dikasih kebahagiaan ya. Nah, ini Allah ternyata ngasih keluarga di akhirat nanti. Atau dia itu di dunia nggak pernah punya anak dan istri, tapi punya kerabat-kerabat yang soleh. Entah itu pamannya atau kakeknya atau saudaranya, keponakannya. Ini juga akan kumpul dengan mereka. Ada imam-imam yang wafat dalam keadaan nggak punya anak istri, misalnya Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, At-Tabari misalnya. Itu contoh-contoh yang meninggal dalam keadaan belum punya anak dan istri. Itu dikatakan kembali keluarga ini berarti bisa jadi nanti akan dikumpulkan dengan kerabat yang saleh. Seperti Imam An-Nawawi itu kan ayahnya orang soleh. Nah, bisa jadi akan dikumpulkan di situ juga. Ya, kita bisa berhusnudzon begitu. Tapi ada pula orang yang mungkin nggak punya keluarga sama sekali. Jadi punya ayah dan ibu, keturunan ke atas, tapi orangnya kafir misalnya. Atau kerabat yang lain semuanya ternyata tidak ada satupun yang beriman. Sehingga mereka semuanya masuk neraka kan. Nah, kayak gini tuh keluarganya bagaimana? Nah, dikasih keluarga oleh Allah di akhirat. Kalau dia perempuan nanti akan dinikahkan dengan lelaki yang dikehendaki oleh Allah. Seperti ada riwayat Asiyah, istrinya Fir'aun itu nanti akan dinikahkan dengan Rasulullah. Ada riwayat semacam itu. Karena suaminya di dunia kafir gitu ya. Kan nggak mungkin itu nanti nikahnya dengan siapa itu ya. Nggak ada bidadara ya, nggak ada riwayat bidadara. Kalau laki-laki kan ada riwayat menikah dengan hurun ain. Dengan bidadari. Kalau perempuan itu nikahnya nanti akan dinikahkan orang soleh yang dikehendaki oleh Allah nanti di surga dengan siapa. Yang jelas nanti punya keluarga. Bisa jadi gabungan keduanya. Ya keluarga di dunia, ya juga keluarga yang disiapkan Allah di akhirat. Yang jelas di sini semuanya diberi janji pasti dikasih keluarga nanti. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti kembali ke keluarganya dalam keadaan bahagia ya. Jadi semoga kita termasuk golongan ini, golongan yang oleh Allah itu dijadikan hamba Allah yang soleh, sehingga saat meninggal dunia kemudian nanti menghadapi hari kiamat, Allah golongkan kita sebagai hamba yang beruntung yang mendapatkan keluarga di surga. Baik, barangkali tafsir untuk pagi ini kita cukupi sampai di sini. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.